Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Nungki di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang faktorisasi aljabar. Nah, apa dan bagaimana faktorisasi aljabar itu? Berikut penjelasannya. Faktorisasi bentuk aljabar adalah menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Nah, bagaimana contoh soalnya? Ini Bu Nungki ambil contoh soal dari latihan 6 halaman 140. Nomor yang pertama ada 12A ditambah 18. Jadi ini adalah penjumlahan suku-suku. Ini suku pertama, suku kedua. Kita akan ubah menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Nah, caranya bagaimana? Kamu lihat. Ini ada koefisien 12 dan konstanta 18. Kita cari dulu FPB dari 12 dan 18. Nah, di sini Bu Nungki mau pakai cara jendela yang pernah Bu Nungki ajarkan waktu bab bilangan bulat. Nah, kita cari FPB 12 dan 18. Pertama-tama kita bagi dulu dengan 2. 12 dibagi 2 dapat 6. 18 dibagi 2 dapat 9. Karena sama-sama bisa dibagi 2, maka 2 dilingkari. Lalu selanjutnya, karena 6 masih bisa dibagi 2, kita bagi dengan 2 lagi. 6 dibagi 2 dapat 3. 9 dibagi 2 kan nggak bisa. Tulis saja tetap 9. Karena ini tadi 9 tidak bisa dibagi 2, maka 2-nya tidak perlu dilingkari. Lalu selanjutnya, apakah 3 dan 9 bisa dibagi 2? Kan sudah tidak bisa, maka selanjutnya kita bagi dengan 3. 3 dibagi dengan 3, tinggal 1. 9 dibagi 3, masih 3. Karena sama-sama bisa dibagi 3, maka 3-nya dilingkarin. Nah, yang terakhir, tinggal 1 dan 3, maka dibagi 3. 1 dibagi 3 tetap 1, 3 dibagi 3, 1. Karena ini tadi ada yang tidak bisa dibagi 3, maka tidak dilingkari. Lalu FPB-nya yang mana? FPB-nya adalah yang dilingkarin. Berarti 2 kali 3 dapat 6. Nah, kita tulis 6. Nah, kamu lihat. Di suku yang pertama itu ada variabel A. Di suku yang kedua tidak ada. Karena yang satunya ada A, yang suku kedua tidak ada A, maka A-nya tidak perlu ditulis. Lalu setelah itu kita beri tanda kurung. Nah, lalu kita lakukan operasi pembagian. Yang pertama kita bagi dulu 12A dibagi 6. 12A dibagi 6. 12 bagi 6 dapat 2. A bagi 1 dapat A. Maka kita tulis di sini 2A. Nah, ini operasinya kan plus. Ditulis plus. Nah, lalu yang kedua, setelah 12A dibagi 6, maka supaya tidak iri, 18 juga dibagi 6. 18 dibagi 6 dapat 3. Kita tulis 3. Maka bentuk faktor dari 12A plus 18 adalah 6 dikali 2A plus 3. Mudah kan? Kita lanjut contoh yang kedua. Bu Nungki ambil dari soal nomor 2. 20A ditambah 8AB. Langkahnya sama, kita cari dulu FPB. FPB dari 20 dan 8. Oke.
Kalau kamu punya cara lain untuk mencari FPB boleh, tidak perlu sama dengan Bu Nungki, tidak apa-apa. Oke, yang pertama sama dibagi 2 dulu, 20 bagi 2 10, 8 bagi 2 4. Kita lingkarin karena sama-sama bisa dibagi 2. Lalu 10 dan 4 kan masih bisa dibagi 2, bagi 2 lagi. 10 bagi 2 5, 4 bagi 2 2. Dilingkarin. Lalu masih ada 5 dan 2. Kita bagi 2 dulu. 5 bagi 2 tidak bisa, tetap tulis 5. 2 bagi 2 1. Karena tadi 5 tidak bisa dibagi 2, tidak perlu dilingkari. Nah, tinggal 5 dan 1, maka langsung saja dibagi 5. 5 bagi 5 1, 1 bagi 5 1. Maka tidak perlu dilingkarin. Sehingga FPB-nya adalah 2 kali 2 dapat 4. Nah, kita tulis 4 di sini. Set. Kamu lihat, suku yang pertama itu 20A, suku yang kedua 8AB. Nah, di sini ada A. Di suku kedua ada A. A-nya sama-sama pangkat berapa? Pangkat 1. Karena sama-sama ada A, maka A-nya ditulis di belakang 4. Nah, lalu di sini di suku kedua ada B. Di suku yang pertama tidak ada B, maka B-nya tidak perlu ditulis. Ya, ingat. Kalau sama-sama ada variabel yang sama ditulis, kalau salah satunya tidak ada ya tidak usah ditulis. Nah, setelah itu beri tanda kurung. Lanjutkan dengan dibagi. Kita bagi dulu 20A bagi 4A. 20A dibagi 4A. 20 bagi 4 dapat 5. A bagi A 1. Maka tulis 5. Operasinya plus. Tulis plus. Dibagi lagi supaya tidak iri. 8AB dibagi 4A. 8 bagi 4 2. A bagi A 1. B bagi 1 B. Maka tinggal 2B plus 2B. Sehingga bentuk faktor dari 20A plus 8AB itu sama dengan 4A dikali 5 ditambah 2B. Sekarang lanjut contoh soal yang ketiga. Bu Nungki ambil dari soal nomor 5. 15A pangkat 6 ditambah 10A pangkat 4. Ya. Pertama-tama kita cari FPB dulu dari 15 dan 10. 15 dan 10. Kita bagi 2 dulu. 15 bagi 2 tidak bisa, tetap tulis 15. 10 bagi 2, 5. Nah, apakah 2 perlu dilingkari? Tidak, karena kan 15 tidak bisa dibagi 2. Lalu selanjutnya 15 dan 5 kita bagi dengan 3 dulu. 15 bagi 3 dapat 5. 5 bagi 3 nggak bisa, tetap 5. Apakah perlu dilingkarin? Tidak. Oke. Yang terakhir tinggal 5 dan 5, maka dibagi 5. 5 bagi 5 1. 5 bagi 5 1. Dilingkarin atau tidak? Yes, kita lingkarin. Nah, sehingga FPB-nya adalah 5. Kita tulis 5. Nah, lalu kamu lihat suku yang pertama ada A pangkat 6. Suku yang kedua ada A pangkat 4. Nah, kita tulis A karena kan sama-sama punya variabel A nih, suku yang pertama sama suku yang kedua. Nah, tapi kamu perlu perhatikan, di sini kan A-nya pangkat 6. Di sini A-nya pangkat 4. Maka kita tidak cukup hanya menulis variabel A, kita juga harus menulis pangkatnya. Nah, kalau ada soal seperti ini, ada A pangkat 6 dan A pangkat 4, yang kita ambil adalah variabel dengan pangkat yang terkecil. Berarti kita tulisnya A pangkat 6 atau A pangkat 4? Ya, kita tulis A pangkat 4. Ya.
Punungki ulangin, setelah cari FPB dari 15 dan 10, kita tulis variabelnya. Ternyata suku yang pertama variabelnya A, suku yang kedua variabelnya juga A. Kita tulis A. Nah, karena ini A pangkat 6, terus suku yang kedua A pangkat 4, kita perlu tulis pangkatnya, tapi cari pangkat yang paling terkecil. Maka di antara A pangkat 6 dan A pangkat 4, kita ambil yang A pangkat 4. Lalu beri tanda kurung. Lalu hitung pembagiannya. 15 A pangkat 6 dibagi 5 A pangkat 4. 15 bagi 5 dapat 3. A pangkat 6 dibagi A pangkat 4, pangkatnya diapakan? Dikurangin, jadi tinggal A pangkat 2. Nah, kita tulis 3 A pangkat 2 ditambah, yuk kita bagi lagi supaya tidak iri. 10 A pangkat 4 dibagi 5 A pangkat 4. 10 bagi 5 2, A pangkat 4 dibagi A pangkat 4 1, sehingga tinggal plus 2. Sehingga bentuk faktor dari 15 A pangkat 6 ditambah 10 A pangkat 4 adalah 5A pangkat 4 dikali 3A pangkat 2 ditambah 2. Kita lanjut contoh soal yang keempat. Bu Nungki ambil dari soal nomor 7. 16 X pangkat 2Y dikurangin 24 X Y pangkat 2. Oke, kita cari FPB-nya dulu. FPB dari 16 dan 24. Kita bagi 2. 16 bagi 2, 8. 24 dibagi 2, 12. Karena sama-sama bisa dibagi 2, kita lingkarin. Lalu selanjutnya 8 dan 12 masih bisa dibagi 2. Kita bagi 2 lagi. 8 bagi 2 4. 12 bagi 2 6. Kita lingkarin lagi. Ada 4 dan 6. Bisa dibagi 2 kan? Kita bagi 2 lagi. 4 bagi 2 2. 6 bagi 2 3. Kita lingkarin lagi. Lalu tinggal 2 dan 3. Kita bagi 2 dulu. 2 bagi 2 1, 3 dibagi 2 tidak bisa, tetap 3. Maka tidak perlu dilingkarin. Yang terakhir tinggal 1 dan 3 kita bagi dengan 3. 1 bagi 3 tetap 1, 3 bagi 3 1. 3-nya tidak perlu dilingkarin karena tadi 1 tidak bisa dibagi 3. Sehingga FPB-nya adalah 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2. Dapat berapa? 8. Oke, kita tulis 8. Nah, ini kamu lihat. Suku yang pertama ada X pangkat 2. Suku yang kedua ada X. Karena sama-sama ada variabel X, kita tulis variabel X. Nah, kamu lihat. Yang depan ini X pangkat 2. Yang belakang ini X pangkat berapa aslinya? X pangkat 1. Nah, seperti contoh soal yang tadi, kalau ada variabel yang punya pangkat, variabelnya sama, lalu pangkatnya berbeda, ambil pangkat yang terkecil. Berarti kita ambil yang X pangkat 1. Nah, lalu lihat lagi, suku yang pertama punya Y. Suku yang kedua punya Y pangkat 2. Ya, ini Y pangkat 2. Ini berarti Y pangkat berapa ini kalau nggak ada pangkatnya? Y pangkat 1. Ya, suku pertama ada Y pangkat 1, suku kedua ada Y pangkat 2. Maka yang ditulis yang mana? Y pangkat 1 atau Y pangkat 2? Ya, kita ambil yang pangkatnya terkecil. Nanti kita tulis Y pangkat 1. Lalu kurung, ya. Terus kita hitung pembagiannya. Yang pertama 16 X pangkat 2 Y pangkat 1 dibagi dengan 8 X pangkat 1 Y pangkat 1.
16 bagi 8 dapat 2. X pangkat 2 dibagi X pangkat 1 tinggal X pangkat 1. Y pangkat 1 dibagi Y pangkat 1 habis. Maka kita tulis 2X pangkat 1. Nah, operasinya di sini apa? Pengurangan. Kita tulis. Nah, setelah itu supaya tidak iri, kita bagi juga yang suku kedua. 24X pangkat 1 Y pangkat 2 dibagi dengan 8X pangkat 1 Y pangkat 1. 24 dibagi 8 dapat 3. X pangkat 1 dibagi X pangkat 1 habis. Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 1 tinggal Y pangkat 1. Maka kita tulis 3Y pangkat 1. Sehingga bentuk faktor dari 16X pangkat 2Y, pangkat satunya nggak Bu Nungki baca ya, dikurangi 24X Y pangkat 2 adalah 8X Y dikali 2X min 3Y. Ya, pangkat satunya kalau di aljabar sebisa mungkin tidak perlu ditulis. Contoh soal yang kelima, Bu Nungki ambil dari nomor 20. Ada 15X pangkat 2 Y pangkat 3 dikurangi 10X Y pangkat 4 ditambah 20X pangkat 3 Y pangkat 2 Z. Ya, soalnya 15X pangkat 2 Y pangkat 3 dikurangi 10X Y pangkat 4 ditambah 20X pangkat 3 Y pangkat 2 Z. Kita cari FPB-nya terlebih dahulu. FPB dari 15, 10, dan 20. Pertama-tama kita bagi dengan 2 terlebih dahulu. 15 bagi 2 kan tidak bisa, tetap saja tulis 15. 10 bagi 2 dapat 5. 20 bagi 2 dapat 10. Apakah 2-nya perlu dilingkari? Tidak perlu, karena apa? Karena tadi 15 tidak bisa dibagi dengan 2. Nah, lalu masih ada 15, 5, dan 10. 10 kan masih bisa dibagi 2, maka kita bagi 2 terlebih dahulu. 15 bagi 2 tetap. 5 bagi 2 tetap, karena tidak bisa. 10 bagi 2 dapat 5. Maka 2-nya tidak perlu dilingkari. Lalu ada 15, 5, dan 5. Nah, 15 kan bisa dibagi 3, maka kita bagi 3 terlebih dahulu. 15 bagi 3 dapat 5, 5 bagi 3 karena tidak bisa tetap, 5 bagi 3 juga tetap karena tidak bisa, maka 3-nya tidak perlu dilingkarin. Nah, tinggal terakhir 5, 5, dan 5. Tinggal dibagi 5, 5 bagi 5, 1, 1, 1. Nah, 5-nya yang kita lingkarin karena bisa membagi ketiganya. Sehingga FPB-nya adalah 5. Kita tulis 5. Oke, lalu kita lihat. Suku yang pertama ada X pangkat 2. Suku yang kedua ada X. Suku yang ketiga ada X pangkat 3. Sama-sama ada X, maka kita tulis variabelnya X. Ingat, kalau dari suku-suku tersebut mempunyai variabel yang sama, maka cari variabel yang pangkatnya paling kecil. Nah, yang depan kan X pangkat 2. Suku yang kedua ini X pangkat berapa? X pangkat 1. Suku yang ketiga X pangkat 3. Maka kita ambil yang X pangkat 1. Kita tulis di sini X. Oke, Bu Nungki tulis X pangkat 1. Lalu kamu lihat, suku yang pertama punya Y pangkat 3. Suku yang kedua Y pangkat 4. Suku yang ketiga Y pangkat 2. Maka yang diambil Y pangkat berapa?
Ya, Y pangkat 2 yang pangkatnya paling terkecil. Sudah? Terus kamu lihat, ini yang suku pertama variabelnya XY, kedua XY, ketiga XYZ. Nah, apakah Z-nya perlu ditulis? Tidak perlu, karena apa? Karena suku pertama tidak punya Z, suku kedua tidak punya Z, suku ketiga punya Z. Jadi karena ada suku lainnya yang tidak mempunyai variabel yang sama, maka Z-nya tidak perlu ditulis. Lalu kita kasih kurung. Ya, sekarang kita lakukan pembagian. 15X pangkat 2 Y pangkat 3 dibagi dengan 5X pangkat 1 Y pangkat 2. Yuk kita hitung. 15 bagi 5, 3. X pangkat 2 dibagi X pangkat 1 tinggal X pangkat 1. Ingat ya, pembagian aljabar pangkatnya dikurangin. Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 2 tinggal Y pangkat 1. 3 kurangi 2, 1. Kita tulis 3 X pangkat 1 Y pangkat 1. Lalu kamu lihat, ini kan operasinya pengurangan terlebih dahulu, maka tulis min. Lalu lakukan pembagian lagi. 10 X Y pangkat 4 dibagi 5 X pangkat 1 Y pangkat 2. 10 bagi 5 dapat 2. Ini X pangkat 1 dibagi X pangkat 1 habis. Y pangkat 4 dibagi Y pangkat 2 tinggal Y pangkat 2. Kita tulis 2 Y pangkat 2. Lalu di sini operasinya plus, kita tulis. Nah, tinggal yang terakhir pembagian yang suku ketiga. 20 X pangkat 3 Y pangkat 2 Z dibagi dengan 5 X pangkat 1 Y pangkat 2. 20 bagi 5, 4. X pangkat 3 dibagi X pangkat 1, X pangkat 2. Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 2, habis. Lalu di sini di atas masih ada Z. Tulis Z. Sehingga kita tulis 4X pangkat 2 Z. Nah, sehingga faktor dari 15X pangkat 2 Y pangkat 3 dikurangi 10X Y pangkat 4 ditambah 20X pangkat 3 Y pangkat 2 Z adalah 5X Y pangkat 2 dikali 3X Y dikurangi 2Y pangkat 2 ditambah 4X pangkat 2 Z. Ya, jadi itu adalah 5 contoh soal bagaimana cara melakukan faktorisasi bentuk aljabar, yaitu di mana merubah bentuk penjumlahan suku-suku menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Mudah kan?